Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syifa Aulia dengan NIM 23 12 479, jurusan PGMI semester 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyebaran Islam di Asia Tenggara, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Baik, di sini ada penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, ini adalah dinamika perkembangan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Jadi, Islam di Asia Tenggara awalnya menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Periak, Aceh, pada abad 7 Masehi. Setelah mengalami perkembangan, Islam menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya di Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian di Patani, wilayah Patani yang tepatnya berada di Thailand Selatan dan Brunei Darussalam. Sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara, penduduk di Asia Tenggara menganut animisme, atau bisa juga disebut meyakini agama Hindu dan Buddha. Islamisme di Asia Tenggara didukung oleh keberadaan para pedagang dan ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persia Raya, dan Gujarat di wilayah Malaysia pada abad ke-9 Masehi. Nah, kemudian penyebaran Islam di Asia Tenggara ini oleh para pedagang dan ulama berlangsung secara damai, tanpa ada tindakan pemaksaan sama sekali untuk masyarakat menganut ajaran Islam di Asia Tenggara ini. Penyebaran Islam di Asia Tenggara oleh para pedagang dan ulama berlangsung secara damai tanpa ada tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi maupun perang. Baik, poin selanjutnya yaitu tahapan-tahapan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, tentu dalam proses penyebaran Islam di Asia Tenggara ini pasti memiliki tahapan-tahapan guna untuk memperlancar atau menjadi jembatan untuk menyebarnya Islam di Asia Tenggara. Nah, yang pertama di sini adalah penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui kehadiran para pedagang Muslim. Kehadiran para pedagang Muslim ini sejak abad 7 sampai 12 Masehi. Nah, fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Nah, pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini diperoleh jauh dari kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi sampai 7 Hijriah. Nah, sangat mungkin dalam kurungan abad ke-1 ini sampai 4 Hijriah ini terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, hingga menjadikan mereka beralih menjadi pedagang Muslim hingga mereka beralih menjadi Muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan. Walaupun di Leran atau di Gresik terdapat sebuah batu nisan bertuliskan Fatimah binti Malmun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 182 Masehi. Namun dari bentuknya, nisan itu menunjukkan pola gaya hias makam dari abad dari abad ke-6 Masehi seperti yang ditemukan di Campa, yakni berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah. Poin berikutnya yaitu terbentuknya kerajaan Islam pada abad 13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini
Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulainya terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Sultan Mansur Shah yang merupakan Sultan Kerajaan Malaka telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Adapun di bagian lain, khususnya di Jawa, saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat Muslim, terutama di pesisir utara. Poin berikutnya yaitu pelembagaan Islam. Pelembagaan Islam pada fase ini, sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merambat hampir ke seluruh wilayah di Asia Tenggara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Nah, kemudian tingginya jumlah masyarakat Muslim di Asia Tenggara membuat kajian terkait perkembangan dan sejarah Islam di Asia Tenggara ini kian menjadi menarik. Masuknya Islam hingga akhirnya menjadi salah satu agama mayoritas ya, mungkin bisa disebut kebanyakan menganut agama Islam di Asia Tenggara ini tidak lepas dari sejarah yang sudah terjadi jauh sebelum masa kolonial. Islam di Asia Tenggara telah mengalami sejarah yang amat sangat panjang, mulai dari sebelum kolonial, sesudah kolonial, ketika kolonial, hingga pasca berakhirnya era kolonial. Nah, di sini juga disebutkan banyaknya mayoritas masyarakat Islam ya di Asia Tenggara itu berjumlah 21,78 juta jiwa atau 63,5% dari total populasi di negaranya. Kemudian Filipina menempati posisi ketiga dengan populasi Muslim 7,5 juta jiwa atau 64%. Kemudian Thailand 3,80 juta persen, 3,80 juta jiwa atau 5,4%, dan Myanmar 2,34 juta jiwa atau 4,3%. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.